Siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen. Deni Luciana Faon. Hadir Ibu. Irna Misa. Hadir Ibu. Susan Benu. Hadir Ibu. Melissa Faon. Hadir Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu gelombang? Saya Ibu. Oke, Susan silakan. Gelombang adalah getaran yang merambat. Tepat sekali, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Apakah anak-anak tahu kalau bunyi atau suara yang kita dengar sehari-hari adalah suatu gelombang? Mungkin anak-anak pernah bermain piano atau pernah melihat seseorang bermain piano. Saat mereka mulai menekan sebuah nada di tuts-tuts piano tersebut, coba dekatkan dengan sebuah garpu tala di dekat piano tersebut. Pasti akan bergetar. Mengapa garpu tala tersebut bergetar? Tentu saja itu karena gelombang. Karena gelombang itu adalah getaran yang merambat. Sehingga bunyi yang terdengar itu merambat ke dalam medium berupa garpu tala. Tidak hanya itu, dengan memanfaatkan karakteristik dari gelombang, terciptalah teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya, ultrasonografi, itu alat untuk melihat bayi dalam kandungan. Yang berikut itu sonar, alat untuk mendeteksi keberadaan sesuatu yang bergerak. Dan fatometer, alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang berikut, suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang berikut itu audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang berikut adalah ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz kurang lebih dari 20 Hz adalah kelelawar dan lumba-lumba. Berikut kita masuk pada cara menghitung cepat rambat bunyi. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi itu adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana V ini adalah cepat rambat bunyi, satuannya itu meter per sekon. Setelah itu S ini adalah jarak tempuh, satuannya meter. T ini adalah waktu, satuannya adalah sekon. Yang berikut yang pertama itu adalah melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contohnya itu medium rambatan zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat itu adalah V sama dengan akar dari E per rho. V ini adalah cepat rambat bunyi, E ini adalah modulus Young, dan rho ini adalah massa jenis. Yang kedua itu melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair berupa air, raksa, helium cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam zat cair adalah sebagai berikut. V sama dengan akar dari D per rho. V ini adalah cepat rambat bunyi, satuannya itu meter per sekon. D ini adalah modulus Boole, dan rho ini adalah massa jenis. Kita masuk pada ciri khas gelombang bunyi. Yang pertama itu adalah refleksi atau pemantulan.
Yang pertama, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. Yang kedua, refraksi atau pembiasan gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika interferensi gelombang atau perpaduan. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Yang berikut kita masuk pada perubahan frekuensi atau panjang gelombang, sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Rumus dari efek Doppler ini adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Vp ini adalah frekuensi pendengar, V ini adalah cepat rambat bunyi, Vp ini adalah kecepatan pendengar, Vs ini kecepatan sumber bunyi, Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi. Anak-anak, silakan kalian membagikan kelompok dua orang per kelompok 2 orang. Setelah itu kalian maju ke depan untuk ibu tampilkan videonya. Silakan kelompok 2. Silakan kembali ke tempat semula. Baik, video yang tadi ibu sampaikan atau yang ibu tampilkan tadi akan dipresentasikan pada minggu depan. Jadi diharapkan untuk setelah pulang kalian boleh mengerjakannya per kelompok, dan minggu depan sebelum memulai pelajaran kalian akan mempresentasikannya per kelompok. Baik, ibu akan memberikan kuis, satu orang satu nomor, berikan kuis tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, hanya satu nomor dan kerja masing-masing. Silakan tulis. Berikan contoh siapa yang dapat mendengar pada bunyi ultrasonik, adiosonik, dan infrasonik. Berikan contoh siapa yang dapat mendengar pada bunyi ultrasonik, adiosonik, dan infrasonik. Ini berikan waktu 1 menit, setelah itu dikumpulkan. Baik, silakan dikumpulkan. Memberikan kesimpulan atau rangkuman. Jadi gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Berdasarkan frekuensinya, frekuensi sumber bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama itu infrasonik, itu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua itu audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga itu ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Berikut ciri khas gelombang adalah refleksi atau pemantulan,
refraksi atau pembiasan, difraksi atau kelenturan, interferensi atau perpaduan, dan efek Doppler. Anak, karena waktunya tidak cukup, Ibu akan memberikan PR kepada ketua kelas dan selanjutnya ketua kelas akan membagikannya kepada kalian. Pada pertemuan yang berikut kita akan mempelajari tentang gelombang cahaya. Ibu harap kalian bisa mencari materinya dari berbagai sumber. Baik anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.